Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Sumatera Utara viral di media sosial karena mengaku menjadi korban kriminalisasi. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan membantah hal tersebut dan menyebut Jaksa Jovi terlibat kasus pidana murni Undang-Undang ITE. Saya bukan jaksa bajingan, Pak. Masa saya hanya karena mengkritik untuk kepentingan umum supaya mobil dinas jangan disalahgunakan dan supaya tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak, saya harus dipenjarakan, bahkan harus apa? Harus dipecat dari kejaksaan. Video Jaksa Jovi Andrea Bahtiar yang viral di media sosial karena ditetapkan sebagai tersangka karena mengkritik demi kepentingan umum. Dalam unggahannya, Jaksa Jovi meminta kepada Jaksa Agung, Komisi 3 DPR RI dan memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadikan kasus ini sebagai atensi. Saya percaya keadilan itu masih ada. Saya masih percaya bahwa pimpinan di Kejaksaan Agung masih punya hati nurani. Tapi kalau sampai dalam unggahannya tersebut, Jaksa Jovi Andrea Bahtiar mengaku dirinya menjadi korban kriminalisasi kasus Undang-Undang ITE, padahal dirinya hanya mengkritik penggunaan mobil dinas. Yang ketiga, izin Jaksa Agung itu hanya sebatas pada pemeriksaan saja, tidak untuk dilakukan upaya paksa seperti penahanan. Tetapi saya ditahan dan diakal-akali di tahap 2, ya kan, dengan nota pendapat jaksa. Sementara di pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa pemeriksaan, penahanan, penggeledahan terhadap jaksa harus izin Jaksa Agung. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Muhammad Indra Muda Nasution membantah telah melakukan kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andrea Bahtiar. Jovi terlibat dalam kasus pidana murni Undang-Undang ITE. Terhadap dakwaan yang kita sangkakan 2 pasal tadi, maka dari fakta-fakta persidangan, terdakwa menurut kami jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang Kajari juga meminta agar masyarakat dapat memantau langsung sidangnya di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan karena sidang kasus Jovi terbuka untuk umum. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk membahas kasus tersebut, kita akan mengajak untuk langsung saja berbincang dengan Jovi selaku jaksa terdakwa dalam kasus UU ITE. Selamat siang, Pak Jovi. Selamat siang. Ya, Pak Jovi, ini Halo, kan kemudian siang. viral videonya. Iya, siang Pak Jovi. Ya, Pak Jovi, mungkin bisa diceritakan, ini kan kemudian videonya ini viral. Duduk permasalahannya ini seperti apa, Pak Jovi? Ya, jadi gini, yang perlu saya tegaskan bahwa saya itu hanya mengkritik terhadap penggunaan mobil dinas, supaya tepatnya mobil dinas Pajero Sport, Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, supaya tidak disalahgunakan atau digunakan oleh pegawai yang tidak berhak. Saya saja yang seorang jaksa, itu kalau ke kantor tuh naik becak loh, ya kan, dan tidak pernah menggunakan mobil dinas Pajero Sportnya Kajari, mengendarainya tidak pernah. Tapi berulang kali saya pernah melihat ada seorang pengawal tahanan yang melaporkan saya sebut saja namanya Nela Marcella, itu menggunakan kendaraan dinas Kajari, yaitu yang Pajero Sport itu, tanpa adanya Kajari. Bahkan di luar jam kerja pun saya pernah melihat di situ. Dan di persidangan pun terbukti. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah pada proses penegakan hukumnya ini ugal-ugalan, Mbak. Ya kan? Banyak sekali intimidasi, ya kan, intervensi yang terjadi di dalamnya. Tapi boleh Anda rincikan kembali intervensi dan juga kriminalisasi yang sempat Anda sampaikan tadi itu seperti apa rinciannya, Pak Jovi? Iya, baik Mbak. Jadi pertama gini, pada saat proses penyelidikan itu awalnya kan saya sempat untuk tidak berkenan untuk
menghadiri penyelidikan. Bukan karena saya takut, bukan. Tapi memang ada kesalahan di dalam penulisan surat undangan klarifikasi tahap penyelidikan. Tetapi pada saat itu saya dipaksa oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan juga ada Kasubag-Bin di sana, ada juga Kasidatun, Kepala Seksi Perdata dan Ketatasan Negara. Di situ yang dengan dalih perintah pimpinan, mereka diminta untuk membawa saya bersama-sama dengan Kasih Intel, Kepala Seksi Intelijen, untuk ke ke Polres Tapsel. Akhirnya saya menyepakati ke Polres Tapsel. Nah, di sana saya berkenan untuk dimintai keterangan di tahap proses penyelidikan. Tapi lucunya, Mbak, proses penyelidikan ini kan belum ada SPDP dan juga belum ada P16 penunjukan jaksa. Artinya dengan diferensiasi fungsional yang diterapkan dalam KUHP, belum ada intervensi daripada belum ada koordinasi yang bisa dilakukan oleh jaksa pada penanganan perkara. Tapi di sana kenapa kok Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, ya kan, itu bisa-bisanya menghubungi JW Pasaribu selaku penyelidik untuk menambahkan satu pasal di situ, Mbak, yaitu pasal 45 ayat 1. Ketika saya tanya kepada penyelidik yang namanya JW Pasaribu, dugaannya adalah supaya saya ditahan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait penahanan, Mbak. Yang namanya jaksa itu, kalau penahanan itu di dalam pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Kejaksaan harus berdasarkan izin Jaksa Agung. Izin Jaksa Agung itu hanya untuk pemeriksaan saya, bukan untuk penahanan. Nah, pada saat tahap 2 ditanyakan tentang izin penahanan, mereka para jaksa itu tidak bisa menunjukkannya dan malah mengakalinya dengan nota pendapat jaksa yang tidak diatur di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang Kejaksaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling parah adalah ketika kemarin saya dan tim kuasa hukum itu menghadirkan saksi yang meringankan saya. Saksi ada charge yang namanya Rizka Amelia Sani, yang juga merupakan seorang pegawai tata usaha di bidang pembinaan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, untuk menjadi saksi meringankan saya, menerangkan bahwa pelapor yang namanya Nela Marcella itu pernah menggunakan mobil dinas di luar jam kerja. Malah Mbak, beberapa waktu sebelum datang ke ruang sidang, di luar ruang sidang itu ada intervensi langsung yang dilakukan oleh Kasih Intel, ya, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, dan pada saat itu juga melalui telepon Kasubag-Bin juga atas dasar perintah dari Kajari Tapsel pada saat itu Siti Holijah Harahap. Ini bukti intervensinya. Saksi Amel diintimidasi sampai ditunjuk-tunjuk untuk berbicara dengan Kasubag-Bin dan Kepala Seksi A Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara supaya tidak memberikan keterangan sebagai saksi. Tapi alhamdulillahnya karena saksi Amel pernah saya bantu ketika dia diintimidasi seksual, disuruh tes kehamilan oleh Siti Holijah Harahap ketika menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, menyuruh tes kehamilan melalui tangan kanannya pegawai honor yang namanya Pinta. Saya pasang badan di situ. Si Amel terharu, makanya Amel dengan support dari mamahnya juga yang mau jadi saksi saya juga memberikan keterangan di persidangan. Nah, ini bentuk yang sangat konyol, ya kan? Ini konyol, ini penting ini, Mbak. Bagaimana mungkin seorang kepala kejaksaan negeri pada belum tahap 2 menghadiri konferensi pers di kepolisian? Dia bilang saya adiknya, tapi kenapa kok saya tidak dipanggil dulu untuk ditanya tentang aspirasi saya, tetapi malah dibiarkan saya dilaporkan, dan bahkan pada tanggal 20 Mei beliau melaporkan saya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait postingan saya. Sementara laporan dari saudari Nela Marcella itu tanggal 25 Mei 2014 gitu, Mbak. Jadi jelas dan tidak terbantahkan bahwa ini bukan hanya masalah pidana murni, Mbak, tapi masalah masalah ada rasa gengsi mungkin atau ada rasa kekesalan ketika pimpinan saya kritik, ya kan. Toh juga jelas dan tidak terbantahkan kok mobil dinas Pajero Sport itu menggunakan plat nomor kendaraan pribadi milik orang lain yang palsu. Kami punya datanya dan sudah terbukti dalam persidangan. Ini kami cek di Samsat, ya kan. Dan inilah mobil dinas yang dengan plat nomor palsunya, Mbak. Ini mobil dinas Kajari Tapsel yang digunakan plat nomor palsu BK1918AL. Patut dicurigai untuk apa? Untuk mengakali supaya bisa mengisi bahan bakar minyak bersubsidi. Gitu loh, Mbak. Jadi sebenarnya hal kayak begini saya sangat miris gitu loh. Saya ini memang nggak punya siapa-siapa di kejaksaan, tapi saya sangat cinta institusi saya. Bukti kecintaan saya apa? Sayalah yang menggugat di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Kejaksaan bulan Februari lalu berhasil, ya kan? Supaya apa? Tertutup celah hukum bagi anggota partai politik, anggota atau pengurus partai politik, supaya tidak bisa lagi jadi jaksa agung. Tapi apa balasannya? Ini balasannya, saya mau di penjara. Saya tidak takut memang untuk dipecat. Saya tidak takut kehilangan pangkat ini. Saya gratis kok.
Saya masuk Sumatera Utara juga gratis kok. Allah yang bantu saya. Baik. Tapi nggak kayak gini Mbak caranya Baik. Mbak. Ya, Dua orang baik, saya Pak viral Jovi. penanganan perkara korupsi minta duit aja nggak dipenjarakan sama Jati. Tapi kok saya dipenjarakan, mau Baik. dipenjarakan dan mau dipecat. Di mana hati nuraninya Pak Burhanuddin? Di mana hati nuraninya selama ini digembar-gemborkan restoratif justice? Apakah itu hanya pencitraan aja? Baik, baik. Pak Jovi. Ini anakmu loh, Pak. Ya, Pak Jovi, ini kami ingin tahu kemudian status Anda sekarang bagaimana setelah dituntut 2 tahun penjara? Kalau status saya yakin jelas dan tidak terbantahkan karena niat saya untuk kepentingan umum dan telah diperkuat juga oleh Profesor Markus selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang membantu saya datang sebagai ahli di persidangan menyatakan bahwa tulisan saya itu isinya kritik, ya kan? Walaupun ada kata-kata yang sifatnya mungkin dianggap yang tak lazim atau kasar, tapi itu bukan untuk menghina. Konteksnya adalah untuk apa? Untuk menyadarkan, untuk himbauan. Kasarnya gini loh, Mbak. Kalau saya ngomong sama kawan-kawan saya anak muda, kalau mau staycation, kalau mau pacaran atau hubungan badan, itu urusan masing-masing. Tapi jangan pakai kendaraan dinas. Itu pun nggak menuduh siapa-siapa. Artinya termasuk pesan buat saya, gitu loh, Mbak. Saya nggak takut. Dituntut 2 tahun, Haris Azhar aja yang mengkritik Pak Luhut aja bebas kok. Bung Rocky aja mengkritik presiden dengan kata-kata bajingan aja, ya kan juga aman. Masa saya yang mengkritik supaya demi perbaikan institusi saya yakin saya bebas ini. Saya yakin majelis hakim ini objektif dan selama ini Mbak, ini Mbak harus tahu, kawan-kawan masyarakat di seluruh Indonesia harus tahu, ya kan, majelis hakim itu udah banyak yang intervensi dia, bahkan ada oknum pejabat yang menjumpai dia untuk saya kembali ditahan lagi di lapas Salambué, ya kan, tapi beliau tidak bisa kena intervensi itu dan beliau tetap berdiri tegak, bahkan mengizinkan saya kemarin sidang dengan baju kebanggaan saya ini. Saya ini jadi jaksa nggak nyogok, saya bangga sekali dengan baju ini, tapi saya benci dengan oknum pejabat, oknum pegawai kejaksaan yang saya bilang itu yang bajingan. Kenapa? Memanfaatkan jabatan kewenangan untuk arogansi, mengintimidasi masyarakat, yang jual beli perkara dan sebagainya, itu yang saya benci. Saya bukan baju saya yang benci, karena saya heran sampai pimpinan kenapa saya nggak di backup. Pak Jovi, yang viral di sana jual beli Pak Jovi, kami aja. ingin bertanya kepada Tuntutan Anda, Pak Jovi. Kalau tadi Anda sudah mengatakan banyak sekali kritik-kritik yang sudah Anda lakukan. Menurut Anda, apakah langkah vokal yang Anda lakukan ke media sosial ini adalah hal yang wajar atau seyogyanya dilakukan? Atau seperti apa pandangan Anda? Singkat saja, Pak. Kalau menurut saya wajar, Mbak. Kenapa? Karena kepemimpinan Siti Kholijah Harahap ini waktu dia menjabat sebagai Kajari Tafsel itu sangat arogan, Mbak. Gak pernah ada forum yang namanya forum untuk menyelesaikan permasalahan secara internal. Tangannya tangan dingin, Mbak, ya kan? Berulang kali ilegal melakukan perbuatan sembarangan. Contohnya gini, Mbak. Saya cuti untuk uji materi di MK. Kalau dia baik sama saya baik sama dia. Harusnya kalau mau batalkan cuti cukup telepon saya, Mbak. Ini enggak. Dia nyuruh operator IT untuk batalkan cuti saya secara sepihak dengan menerobos akun kepegawaian saya, kemudian membuat dokumen palsu. Itu arogan, makanya saya melawannya dengan cara apa? Publik sosial ini harus mengontrol kekuasaan yang arogan ini supaya yang punya jabatan itu ketakutan untuk berbuat sewenang. Ya, siap. Ini tentu saja adalah hal yang mungkin bisa menjadi dikembangkan ke depannya. Betul sekali. Terima kasih Pak Jovi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, sudah mengutarakan beragam sekali persepsinya begitu. Terima kasih dan sehat selalu, Pak.